Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi untuk mengenal malaikat lebih jauh. Hari Senin yang lalu kita sudah menjelaskan golongan orang-orang yang didoakan kebaikan oleh malaikat. Sekarang sebaliknya ada beberapa orang yang dibenci, dimurkai oleh para malaikat dan dilaknat sampai malaikat turun untuk mengazab mereka atas perintah Allah. Dan turunnya malaikat untuk mengazab orang-orang kafir kadang-kadang menjadi bantuan pertolongan bagi orang-orang mukmin dalam mengalahkan orang-orang kafir di medan perang, sebagaimana yang terjadi dalam banyak peperangan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam perang Badar, dalam perang Khandaq atau Ahzab, dan dalam banyak peperangan. Ini diterangkan dalam Al-Quran dan banyak hadis tentang hal itu. Di antaranya surah Al-Baqarah 161, Allah menyatakan, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu akan dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh semua manusia. Dalam Ali Imran 86 dan 87 Allah menerangkan, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Bagaimana mungkin Allah akan memberi hidayah kepada satu kaum yang kafir setelah mereka beriman? Mereka iman, mengaku benar, mereka bersaksi bahwa Rasul itu benar. Sudah datang penjelasan-penjelasan yang gamblang kepada mereka, tapi tetap mengingkari. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan balasan berupa laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh manusia. Jadi malaikat ikut melaknat. Laknat malaikat ini kepada orang-orang kafir terus berlangsung sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 18 dan 19. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba
ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulul ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dhalimin alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Mereka lah orang-orang yang nanti akan didatangkan kepada Allah. Berkatalah para saksi. Yang dimaksud para saksi di sinilah para malaikat. Kata para malaikat, mereka lah orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Ingatlah, laknat Allah akan tertuju kepada orang-orang yang zalim. Yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, berharap jalan Allah itu menyimpang atau bengkok, dan mereka kepada hari akhirat mereka kafir, tidak percaya. Nah, jadi malaikat pun ikut melaknat sebagai saksi pada hari kiamat. Kata Imam Al-Qurtubi, saksi di sini adalah malaikat hafadhah. Hafadhah itu malaikat yang menjaga kita. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhuna min amrillah. Bagi setiap orang, setiap manusia ada malaikat penjaga. Di depannya dan di belakangnya mereka menjaga orang itu atas perintah Allah. Depan kita, belakang kita, malaikat penjaga. Kanan kita, kiri kita ada malaikat raqib dan atid. Itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat, termasuk kepada orang-orang kafir sambil melaknat. Demikian juga para malaikat melaknat ahli neraka pada hari kiamat setelah adanya dialog antara ahli surga dan ahli neraka. Beda alam antara alam surga dengan alam neraka, tapi bisa dialog, bisa saling berbicara, berkomunikasi. Bagi Allah gampang, jangankan Allah, manusia juga sudah punya teknologi bisa dialog antara kita di sini dengan orang lain di luar negeri, di belahan dunia lain, pakai teknologi, pakai Zoom gitu ya. Ini di dunia buatan manusia sudah jelas, gamblang. Apalagi buatan Allah. Gampang bagi Allah membuat ahli surga berkomunikasi dengan ahli neraka. Ngobrol. Apa isi obrolannya? Banyak. Ada yang ketika melihat ahli surga berlimpah air, makanan yang lezat. Orang-orang kafir di neraka itu kehausan, kepanasan, gak ada air. Minta air setetes aja, minta makanan. Ya dikasih oleh ahli surga karena Allah mengharamkan semua itu bagi ahli neraka. Nah, salah satunya adalah Al-A'raf ayat keempat. Allah berfirman, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Berserulah ahli surga ke ahli neraka, berteriak. Kata ahli surga, kami telah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kami ini benar. Allah kan dalam Al-Quran menjanjikan beberapa kesenangan kepada ahli surga. Ada makanan, ada minuman, ada istana yang megah, ada pelayan-pelayan, ada sungai-sungai yang jernih. Jangan dibayangkan sungai Citarum.
yang jernih, di bawahnya tingkolocor, sungainya ada sungai madu, sungai susu, sungai air yang super jernih, sungai arak juga ada, tapi tidak bikin mabuk gitu ya. Seluruh yang diinginkan oleh ahli surga disediakan, diberikan. Ada bidadari surga. Itu yang Allah janjikan, ternyata kata ahli surga, semua yang Allah janjikan itu benar, kami sudah memperolehnya. Apakah apa yang Allah janjikan kepada kalian di neraka juga benar? Di neraka dijanjikan azab. Di neraka dijanjikan beragam siksa. Ada yang dibanjur oleh air yang super panas, ada naungan awan yang super panas, ada tiupan angin yang sangat panas, ada api yang menyala-nyala, ada siksaan dari para malaikat. Wah, macam-macam makanan di neraka ada zakum. Zakum itu makanan berupa buah-buahan berduri, diwawalkeun tah sampai melag dina tikoro. Kebayang atuh ya menderitanya. Itu yang Allah janjikan dalam Quran bagi ahli neraka. Waliyadzubillah. Nah, apakah yang Allah janjikan kepada kalian di neraka itu benar? Mereka menjawab, qalu na'am, ya benar, kami sudah merasakannya. Dialog tuh ahli surga dengan ahli neraka. Fa'adzana mu'adzinun bainahum. Tiba-tiba ada yang berseru di kalangan mereka, di tengah-tengah mereka. Isi seruannya apa? Anna la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah pasti tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Siapa yang berteriak tersebut? Imam Al-Qurtubi menyatakan mereka adalah para malaikat. Jadi para malaikat melaknat. Ya, ketika di akhirat melaknat, ketika di dunia juga melaknat. Kita sudah jelaskan ketika seorang kafir atau fajir mati. Fajir itu muslim tapi durhaka. Yang banyak dosanya. Ketika nyawanya dicabut, disiapkan kafan dari neraka dan kain kafan dari neraka itu kasar, bikin pedih dan gatal ke tubuh. Dan dari api neraka disimpan di sana orang kafir. Menebar bau busuk yang lebih bau daripada bau bangkai terbusuk yang ada di alam dunia. Terus diangkat ke langit, setiap rombongan malaikat yang berpapasan menyatakan ruhun khabithah ja'at min kibalil ard. Ini ruh yang busuk sekali datang dari arah bumi menuju ke langit. Lalu para malaikat pun melaknatnya. Itulah secara umum orang-orang yang dilaknat oleh malaikat, yaitu orang-orang kafir. Adakah orang muslim yang dilaknat oleh malaikat? Ternyata ada. Yaitu orang-orang yang melakukan amalan-amalan buruk di dunia. Dia muslim, tapi amalannya buruk. Dan karena itu dilaknat oleh para malaikat. Dan sampai kita masuk golongan ini nih. Ya. Apa saja amalan yang menyebabkan pelakunya dilaknat oleh para malaikat? Pertama nih, biasanya jamaah haji, jamaah umroh terkena ini. Du'auhum alal muhdith fil Madinah.
Tuh. Doa keburukan malaikat kalau setelah doa ada ala, seperti doa'uhum alal muhdits. Berarti doa adanya doa keburukan. Tapi kalau doa kebaikan umpama doa'uhum lil mu'minin, pakai li, itu berarti doa kebaikan. Doa mereka, doa keburukan para malaikat kepada orang yang mengada-ngadakan kebid'ahan di kota Madinah. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, al-Madinatu haramun min kadza ila kadza. La yuqta'u syajaruha wa la yuhdatsu fiha hadathun. Man ahdatsa fiha hadathan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Madinah itu tanah haram dari sini sampai ke sana. Disebutkan. Tidak boleh pohon-pohonnya dicabuti. Termasuk tidak boleh binatang-binatangnya dibunuh. Dan tidak boleh di dalamnya diada-adakan kebid'ahan. Siapa orang yang mengada-adakan satu kebid'ahan di Madinah, maka dia dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh semua manusia. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sanadnya sahih. Ini yang pertama, hadis pertama. Hadis kedua, dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Kalau tadi dari Anas, sekarang dari Abu Hurairah. Berkata Nabi SAW, al-Madinatu haramun. Faman ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan aw muhdatsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. La yuqbalu minhu yaumal qiyamah adlun wala sarfun. Ngerinya haji atau umroh ke Madinah mengada-adakan kebid'ahan. Kena hadis ini nih. Kata Nabi SAW, Madinah itu tanah haram. Tanah haram itu adalah tanah suci yang harus dimuliakan. Maka siapa orang yang mengada-adakan kebid'ahan di dalamnya atau terhadap kebid'ahan. Nanti dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ketika menjelaskan itu. Itu mendukung. Ridho kepada kebid'ahan yang diada-adakan. Siapa orang yang mengada-adakan kebid'ahan di kota Madinah atau mendukung atau ridho kepada kebid'ahan, dia akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua manusia. Tidak akan diterima sarfu adlun wala sarfun. Makna adlun wala sarfun artinya adlun itu adalah amal wajibnya, sarfun itu amalan sunnahnya. Amalan wajibnya, salat wajibnya, saum Ramadan kalau umrohnya ke Madinahnya di bulan Ramadan. Mungkin zakat dia bagi di sana mumpung di Madinah. Gak diterima. Juga sunnahnya. Amalan sunnahnya. Umpamanya salat tahiyatul masjidnya. Mungkin ada yang saum sunnahnya. Ada infak dan sedekahnya. Gak diterima. Dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Ibnul Athir rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Al-hadath al-amrul munkarul ladzi laisa bimu'tadin wala ma'rufin fis sunnah. Wal muhdath ma yurwa bikasrid dal muhdith wa fathiha muhdath. Al-fa'il wal maf'ul bimakna
Al-kasr man nasara janiyan aw awa wa ajara man khasa min khasmihi wa hala bainahu wa baina ay yuqtassa minhu wal fath wal amrul mubtadi' nafsuhu. Al-hadath tadi kan disebutkan man ahdatsa hadatsan. Hadath di sini perkara munkar yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. Maka makna al-muhdats bisa dibaca al-muhdats, bisa dibaca al-muhdits dengan dikasrohkannya dal atau difathahkan. Kalau al-muhdits berarti pelaku. Kalau al-muhdats berarti perbuatan yang dilakukannya. Nah, bisa berupa kejahatan, nyopet. Ada gitu copet di kota Madinah dan di Mekah. Lagi tawaf juga ada, sambil tawaf sambil nyopet. Kan ada tuh orang Indonesia yang tiba-tiba gerowak ditangkap oleh askar. Ternyata apa? Ada CCTV di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jutaan itu. Semua gerakan orang itu terpantau. Gerewak ditewak, ditangkap. Karena tertangkap CCTV, dia ngambil dompet orang lain yang lagi tawaf. Korbannya belum sadar. Setelah diperlihatkan kamera itu, lagi tawaf, ada tuh yang nyopet. Ya. Di Madinah ada. Yang nipu saya kehilangan uang. Saya umpamanya kecopetan, minta. Padahal itu pekerjaannya. Rata-rata wajah-wajah India, Pakistan, Bangladesh gitu. Sering itu, hampir saya ke sana selalu ketemu orang itu. Ngomong saya mahasiswa Madinah di sini. Saya kehilangan uang. Tapi dengan bahasa Inggris, sudah berapa lama di sini? Udah 4 tahun. Diajak bahasa Arab nggak bisa, nggak ngerti. Masa mahasiswa Madinah 4 tahun nggak bisa bahasa Arab, ngomongnya bahasa Inggris. Tuti ya maya. Apa tuti teh? Tukang tipu. Jamaah saya juga banyak yang ngomong. Jangan. Gini aja, yuk saya bantu. Kemana? Kita minta bantuan ke polisi, ke asar. Langsung rejat, berbet, lompat. Takut mereka. Lagi haji, kita umpamanya di Arafah, lagi wukuf, torojol. Fisabilillah, ya haj, fisabilillah. Ngaku kebakaran tuh. Barang-barang saya kebakar, habis bekal tuh. Minta. Sumbangan, ada yang begitu. Itu di kota suci Mekah atau Madinah. Dalam keadaan ibadah ada tuh. Itu termasuk al-amalul munkar atau perbuatan munkar dan termasuk ke dalam hadis. Dan yang diterangkan dalam hadis ini, wa makna iwa tadi man ahdasa hadasan au awa muhdisan au muhdasan. Makna awa ridho dan membiarkan hal itu. Fa inna man radiya bil bid'ah wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir alaihi faqad awa. Siapa orang yang ridho kepada kebid'ahan, mendukung pelakunya dan tidak mengingkarinya, berarti dia telah awa. Nah, sebenarnya perbuatan bid'ah itu dimanapun haram terlarang. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dalam agamanya, bukan dalam urusan dunia. Sebab ada dai kondang yang menyatakan kalau kalian nggak mau kebid'ahan, jangan pakai mic. Nggak ada ini mik di zaman Nabi SAW. Bid'ah. Ini orang nggak paham. Bid'ah itu dalam urusan agama. Maik urusan apa? Dunia. Nanti kalau haji pakai onta biar nyunah. Jangan pakai pesawat. Ini orang nggak ngerti. Pesawat dan onta mah urusan
dunia, bukan urusan agama. Yang dilarang mengada-adakan kebid'ahan dalam perkara agama. Nah, dimanapun itu terlarang. Tapi di Madinah lebih terlarang lagi. Kenapa? Karena Madinah itu tempat perjuangan Nabi Muhammad SAW dan diamalkannya ajaran Islam oleh Nabi, para sahabat, dan terwariskan secara turun-temurun. Kebiasaan kaum muslimin di generasi awal di Madinah itu diwariskan secara turun-temurun. Maka dianggap semua yang dilakukan oleh penduduk Madinah ini adalah Islam, adalah sunnah, adalah ajaran Nabi SAW. Dianggapnya begitu. Maka kalau ada orang yang mengadakan kebid'ahan di kota Madinah, terus ada orang yang baru datang, oh itu ada amalan itu, dianggap sunnah terus diamalkan. Itu lebih berbahaya. Bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah, terbalik. Berdasarkan hal itu, maka dosa, baik kejahatan atau kebid'ahan yang dilakukan di kota Madinah lebih besar. Karena itu tanah haram. Tidak boleh diadakan, dilakukan perbuatan buruk apapun bentuknya, baik dosa dan maksiat ataupun kebid'ahan. Kalau kebid'ahan kan bentuk perbuatannya itu baik, berupa ibadah, tapi ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka dianggap baik, akhirnya dilakukan oleh banyak orang. Tuh di Madinah oke, banyak begini. Apalagi langsung difahami tanpa bertanya. Jadi salah paham. Baik di kota Mekah, di kota Madinah, atau hampir di seluruh negara Arab. Mereka itu terutama hari Jumat suka membakar bakhur. Tidak hanya di masjid, di rumah, di toko-toko juga. Bakhur itu ada alat pemanas, dicolokin kanal listrik. Terus di atas tempat panasnya itu disimpan bakhur. Bahasa kitanya itu apa? Kulit pohon cendana, yang apabila dipanaskan kemudian ngebul, aromanya itu wangi, itu mahal itu. Bakhur namanya. Apa tujuannya? Tujuannya mewangikan udara. Maka di masjid-masjid di sana kalau hari Jumat ada beberapa orang yang ditugaskan mengedarkan bakhur. Diedarkan. Kadang-kadang ada orang minta, nah, jenggotnya ya dimasukkan ke dalam bajunya biar asap yang wangi itu mewangikan bajunya. Kadang kalau kita bertamu hari Jumat ke rumah orang, disambutnya itu dengan bakhur. Nah, bakhur itu disimpan di depan toko ya, kemudian diedarkan. Orang-orang awam menganggap eta ngukus. Yang dibakar kemenyan, yang baunya sedikit berbeda. Tuh orang Arab ngara rukus. Kan disalahpahaminya. Kalau ngukus di kita mah ritual yang berbau syirik. Kalau di sana mah bakhur untuk mewangikan ruangan, mewangikan baju, jenggot, dan seterusnya. Nah, disalahpahami. Akhirnya lahir pemahaman yang sangat keliru tentang hal itu, yang berbau-bau syirik atau kebid'ahan. Maka itu yang menyebabkan semua kejahatan yang dilakukan di Madinah, baik dosa, maksiat ataupun kebid'ahan, pelakunya dilaknat baik oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh seluruh manusia. Inilah amalan pertama yang pelakunya dilaknat, yaitu mengadakan kebid'ahan ataupun kejahatan di kota Madinah.
Hati-hati kalau kita umroh atau haji, ya. Kedua, la'natuhum man sabba ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Para malaikat juga melaknat orang yang mencela para sahabat Nabi. Ada gitu orang yang mencela para sahabat Nabi tapi ngaku Islam? Ada. Siapa? Si Syiah, ahlakahumullah. Bukan hanya mencela lagi, menganggap kafir kepada semua sahabat. Kecuali beberapa orang aja. Abu Bakar, Umar, Uthman dilaknat semuanya. Dianggap kafir, dianggap togutnya kota Mekah. Allah Azza wa Jalla memuji para sahabat dalam banyak ayat Al-Quran. Menerangkan sifat-sifat agung dan mulia mereka dalam konteks memuji. Para sahabat Nabi itu. Bahkan para sahabat Nabi dipujinya itu tidak hanya dalam Quran, tapi dalam kitab sebelum, dalam Taurat dan Injil sudah dipuji. Orangnya belum lahir, belum ada, bahkan Nabi Muhammad SAW-nya juga belum lahir. Tapi pujian Allah kepada para sahabat Nabi sudah Allah cantumkan dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat yang ke-29, ayat terakhir surah Al-Fath. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya berarti para sahabat. Mereka keras kepada orang kafir tapi saling menyayangi di antara sama mereka. Engkau lihat mereka itu ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Ini persaksian Allah terhadap para sahabat, ahli ruku, ahli sujud, ahli tahajud. Dan ikhlas. Allah tahu isi hati mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Hanya mencari karunia dan ridha Allah. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Mereka ramah, mereka berakhlak mulia dalam perilaku keseharian di siang harinya. Itulah gambaran mereka yang Allah terangkan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil juga sudah diterangkan. Orang-orang Nasrani tahu. Sehingga pas para sahabat tentara kaum muslimin dikirim ke Syam. Negeri Syam saat itu masih Nasrani. Kata orang-orang Nasrani, ini diceritakan oleh Imam Malik. Rahimahullah, kata Imam Malik, balaghani, telah sampai berita kepadaku bahwa orang-orang Nasrani di negeri Syam ketika melihat para sahabat ke sana, mereka menyatakan, wallahi haula'i khairum minal hawariyina fima balaghana. Demi Allah, mereka itu, para sahabat itu lebih baik dibanding hawariyin yang beritanya sampai kepada kami. Hawariyin itu sahabat-sahabat Nabi Isa. Sahabat Nabi Isa itu manusia terbaik di kalangan pengikut Nabi Isa, hawariyin. Tapi kata orang-orang Nasrani, terutama pendeta-pendeta yang tahu kitab Injil, menyatakan itu tentara Islam jauh lebih baik daripada hawariyin. Jadi dipuji oleh Allah dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, dalam Al-Quranul Karim. Oleh Allah dipuji. Karena baiknya para sahabat, maka kaum muslimin yang datang setelahnya harus mengikuti pemahaman dan amalan para sahabat ketika
mengamalkan dan memahami agama Islam. Ikuti itu pemahaman para sahabat. Siapa yang nyuruh? Allah. Dalam Al-Quran Allah menjamin para sahabat itu ahli surga. Orang-orang yang ikut pemahaman dan pengamalan para sahabat juga dijamin ridho Allah dan surga Allah. Sebagaimana Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. Allah menyatakan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini kan para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti pemahaman dan pengamalan agamanya. Agama para sahabat, pemahaman, pengamalan diikuti. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Dan Allah janjikan bagi mereka sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya dan itulah keberuntungan yang besar. Ini jaminan Allah. Kepada siapa? Kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat ketika mengamalkan Islam ini. Dan ayat-ayat yang senada dengan itu haram banyak, sehingga apalagi sunnah Nabi SAW. Sehingga kalau mereka dipuji oleh Allah berarti mereka benar, wajib mencintai mereka, haram membenci mereka. Wajib mendoakan kebaikan mereka dengan mengatakan radhiyallahu anhum ajmain, haram melaknat mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang terbaik. Manusia terbaik dibanding seluruh manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Setelah para nabinya, yang terbaik adalah para sahabat. Allah menyatakan, kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Kalian itu maksudnya kaum muslimin ketika ayat ini turun, yaitu para sahabat. Berkata Nabi SAW, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah umat yang satu generasi dengan aku. Siapa itu? Ya para sahabat. Adapun setelah itu kemudian generasi berikutnya. 3 generasi yang disebut manusia terbaik. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelah itu kata Nabi SAW, thumma inna ba'dakum qawman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanduruna wa la yufun wa yadharu fihimus siman. Kemudian akan datang beberapa kaum setelah kalian. Mereka menyampaikan persaksian padahal tidak diminta persaksiannya. Mereka khianat dan tidak amanat. Mereka bernazar tapi nazarnya tidak ditunaikan. Dan nampak perut-perut mereka buncit. Buncitnya perut mereka simbol kerakusan kepada dunia. Jadi para ulama, para ustadz bara runcit. Kalau para ulama, para ustadz buncitnya itu bukan karena rakus kepada dunia, tapi karena memang pola hidup, kegiatan. Coba, mereka lebih banyak duduk daripada gerak. Di rumah harus baca Quran, baca kitab, ya pasti duduk. Pergi dari rumah ke tempat kajian di mobil dan terlumpat atau tidak berlari, duduk. Sampai di tempat kajian, ngajinya sambil lari? Enggak, sambil duduk. Kemudian setelah itu lelah apa tidak kalau duduk? Capek, lelah. Pegel enggak? Pegel. Hanya beda dengan pegel habis olahraganya. Kalau habis olahraga pegel tapi segar. Kalau duduk pegel tapi leles lungse gitu.
Berapa kali dia ngisi kajian duduk terus seharian. Jarang gerak. Harus banyak minum agar ginjalnya terselamatkan. Nutrisi harus masuk. Kalau pola hidupnya seperti itu ya pasti buncit lah. Kalau buncitnya karena yang seperti itu tidak tercela. Kalau buncitnya perut karena rakus kepada makanan tah eta tah. Itu penjelasan para ulama, di antara dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi intinya para sahabat oleh Allah dipuji. Oleh Nabi SAW juga dipuji, dianggap manusia terbaik. Wajib mencintai para sahabat bagian dari iman. Membenci sahabat tanda kemunafikan. Maka siapa orang yang membenci sahabat, mencela para sahabat, dia akan dilaknat oleh para malaikat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak hadis, di antaranya Nabi SAW bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas yajmain." Siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh semua manusia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang hasan. Diterangkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Jadi intinya haram mencela, membenci para sahabat Nabi. Mereka manusia yang paling berjasa dalam menyampaikan Islam ke kita. Kenapa Al-Quran hadis banyak sampai ke kita ajaran Islam? Salah satunya jasa besar para sahabat. Al-Quran hadis oleh para sahabat diajarkan ke tabi'in, oleh tabi'in ke tabi'ut tabi'in, oleh tabi'ut tabi'in ke generasi berikutnya sampai ke kita. Kalau para sahabat tidak memiliki jasa dalam penyebaran Islam, gak akan sampai Islam ini kepada kita. Kita akan buta blank tentang agama ini, ya. Tapi karena jasa besar para sahabat, maka Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi jasanya besar. Mencelanya, menghinanya, membencinya, tanda kemunafikan dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dan seluruh manusia. Penjelasan tentang sahabat ini masih belum tuntas, masih banyak ya. Nanti akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang, di Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masuki sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan dari Pak Edi Wijaya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mau bertanya, apa termasuk dilaknat malaikat ketika rumah tidak didatangi oleh malaikat rahmat karena di rumah ada gambar atau patung? Jazakallah khair. Iya. Nabi SAW menyatakan, innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki satu rumah yang di dalamnya ada gambar. Yang dimaksud malaikat yang tidak akan masuk ke sini adalah malaikat rahmat. Adapun selain malaikat rahmat seperti munkar, raqib dan atid tetap. Karena itu harus mencatat seluruh amal yang dilakukan oleh manusia. Termasuk ke WC, termasuk ke WC. Mungkin nggak orang melakukan dosa maksiat di WC? Mungkin. Maka malaikat raqib atid masuk. Terus raqib mencatat amal baik manusia di WC. Mungkin nggak orang berbuat baik di WC? Iya. Bukan baca Quran, nggak boleh baca Quran. Bukan zikir, nggak boleh zikir dalam WC. Tapi menerapkan sunnah selama di WC.
Seperti kalau BAB, BAK tidak menghadap atau membelakangi kiblat, ya, tidak berbicara, masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan, ada berdoa masuk dan keluar WC, itu amal baik. Dicatat oleh raqib, dicatat. Ketika di WC, zikir dengan hati, boleh. Di WC ingat kepada alam kubur, di WC ingat ke hari kiamat, surga, neraka, lalu ngeri. Ada pahala, ada. Dicatat oleh malaikat raqib. Nah, malaikat raqib, atid, malaikat maut, kalau waktunya tiba mati, di WC pun dicabut. Ada gambar, ada patung, nah, malakul maut masuk tetap. Nah, jadi yang tidak akan masuk itu malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah. Yang di rumah itu ada gambar, apalagi yang lebih dari gambar, seperti patung. Walaupun tidak untuk disembah, tidak. Hanya hiasan umpamanya. Apakah termasuk lukisan para ulama? Iya, lukisan para ulama. Para wali Allah lukisannya. Itu gambar. Lukisan gitu ya. Kalau foto kan zaman baheula nggak ada foto, jadi lukis lah. Begambar para wali Allah, para ulama solihin. Digantung di rumah, dianggap pengusir setan, para pengundang setan. Kalau melihat ulama ini setan bakal lari. Iya kalau orangnya, kalau ulamanya, kalau sosok langsungnya. Tapi kalau gambarnya ya enggak lah. Itu malah disenangi oleh setan. Adanya gambar, adanya patung di rumah, itu tempat bersembunyinya setan dari bacaan Al-Quran, dari doa. Kalau umpamanya di dalam sebuah rumah dibacakan ayat kursi, setan-setan yang ada di rumah itu kabur itu. Kalau dibacakan ayat kursi atau surah Al-Baqarah ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Sampai akhir ayat. Dibacakan ayat itu. Setan yang ada di rumah itu lari. Kecuali kalau di sana ada gambar apalagi patung. Bersembunyi itu di balik itu aman. Aman. Kita ada pengalaman dulu kita yayasan ngontrak di daerah Panorama di rumah Pak Dadang. Mana Pak Dadang? Di rumah itu terkenal angker. Sering ada penampakan, disewa-sewakan. Yang nyewa bayar udah sebulan, 2 hari sudah kabur. Takut karena diganggu. Kecuali akhirnya kita sewa semuanya. Dipakai sholat, dipakai baca Al-Quran, dipakai zikir. Ketika masuk baca ayat kursi, ketika masuk baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu. Nah, ikhwan termasuk saya yang suka tidur di sana enggak pernah ada gangguan. Tapi setiap tamu diganggu. Sampai ada ustaz dari kota lain nginep di sana. Entah ba'da maghrib, entah ba'da isya, belum malam banget. Kita di ruang tengah ngobrol, ada kamar di ustaz itu tidur di sana karena capek, tiba-tiba keluar sambil ngos-ngosan, saya dikuet-kuet sama jin. Aneh. Ini rumah selalu dibacakan Al-Quran, selalu dipakai sholat sunat, selalu dipakai kajian. Kenapa masih ada jin? Penasaran, diobrak-abrik, ada lemari yang sudah lama di sana. Digeser, ternyata di balik lemari ada patung burung bango. Ini nih biang keroknya nih. Kenapa masih ada setan di sini? Ternyata ada itu. Ya. Oleh karena itulah maka diambil, dihancurkan, setelah itu tidak ada lagi gangguan seperti itu ya. Jadi jangan simpan
Walaupun untuk hiasan, si patung burung bangau tadi bukan untuk disembah, bukan. Hanya hiasan, bagus memang. Dari kayu, hitam gitu warnanya. Tapi ternyata itu dijadikan tempat perlindungan setan dari kalangan bangsa jin dari bacaan Al-Quran. Jadi turunkan gambar-gambar, turunkan patung-patung walaupun sekedar hiasan karena malaikat tidak akan masuk, malaikat rahmat, dan itu pengundang datangnya setan dari kalangan bangsa jin. Apakah orang yang menggantung gambar atau patung di rumah dilaknat oleh para malaikat? Nggak ada keterangan tentang hal itu. Yang jelas malaikat rahmat tidak akan masuk. Nanti siapa saja orang-orang yang akan dilaknat oleh malaikat, amalan apa saja yang menyebabkan pelakunya dilaknat oleh para malaikat, nanti kita akan terangkan satu demi satu ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Bapak-bapak ada lagi yang ngacung? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan orang yang melakukan bid'ah di Madinah akan mendapatkan kutukan ya, yang maha dahsyat. Bagaimana? Apakah perbuatan itu masih bisa ditobati? Dan selama mereka tidak melakukan kesyirikan, apakah akan diampuni oleh Allah? Yang kedua, saya ingin menanyakan, saya pernah mendengar apabila di suatu rumah ada seseorang yang tidak melakukan sholat, maka rumah itu akan dicabut barokahnya oleh Allah. Sekian saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, apakah seseorang bisa tobat dari kebid'ahan? Iya bisa, atas hidayah Allah. Betapa banyaknya orang yang dahulu melakukan kebid'ahan kemudian taubat berpindah kepada Ahlus Sunnah. Termasuk dari kalangan para ulama, iya di kalangan para ulama. Abul Hasan Ali Al-Asy'ari rahimahullah yang dikenal dengan ajaran Asy'ariyahnya mengalami 3 fase. Pertama, beliau Mu'tazilah. Bidah enggak? Banget bidahnya. Karena ayah tirinya sekaligus gurunya, Ali Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah. 40 tahun menjadi seorang Mu'tazilah. Tapi kemudian setelah 40 tahun beliau bertobat, melepaskan keyakinan Mu'tazilahnya. Karena salah satu keyakinan Mu'tazilah Allah enggak punya sifat. Kecuali satu, esa saja. Dan itu enggak masuk akal. Akhirnya beliau tobat dan menetapkan Allah punya banyak sifat. Lahirlah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadith yang kemudian disebut dengan akidah Asy'ariyah. Berpindah dari Mu'tazilah kepada Asy'ariyah. Kemudian setelah itu berpikir, belajar lagi dan seterusnya, akhirnya rujuk kepada pemahaman dan akidah as-salafus saleh. Jadi 2 fase, fase kebid'ahan lalu merujuk kepada akidah salafiyah, dan itu beliau jelaskan dalam beberapa kitab, di antara Al-Ibanah an Usulud Diyanah, di antara Maqalatul Islamin. Beliau terangkan taubatnya itu. Dan banyak lagi ulama-ulama lain ya yang tadinya mereka memiliki keyakinan yang menyimpang, akidah yang keliru, kemudian dapat hidayah dengan cara yang Allah kehendaki, akhirnya rujuk. Imam Ibnu Qayyim tadinya seorang sufi, kemudian berjumpa dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berdebat. Akhirnya berguru dan kemudian berubah menjadi Ahlus Sunnah. Tobat. Nah, jadi rata-rata para duat, para ustadz yang sekarang mendakwahkan akidah Ahlus Sunnah, dulunya sebelum mengenal ya mengalami penyimpangan. Saya juga seperti itu dahulunya. Kemudian setelah ditunjukkan kepada akidah dan manhaj salaf ini, kemudian kita
hijrah, kita berpindah. Jadi ya banyak orang-orang yang dahulunya karena ketidaktahuan, mereka itu terjerumus ke dalam pemahaman, pengamalan akidah yang bid'ah. Allah kasih hidayah, kemudian bertobat, kemudian berpindah menjadi ahlus sunnah. Iya banyak. Bisa tobat? Bisa. Nah terus kalau ahlul bidah tidak melakukan syirik sampai mati dengan kebidahan, mungkin nggak diampuni? Sangat mungkin. Di kalangan ahlul bidah ada yang langsung ke surga tanpa ke neraka, ada. Maka kita tidak memvonis pelaku kebidahan dengan vonis ahli neraka, tidak. Tapi kebidahan itu terancam oleh neraka, iya, karena ayat dan hadis. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini ancamannya. Tapi pastikah setiap pelaku kebidahan ke neraka? Ya enggak. Tapi itu terancam? Ya terancam. Apa bisa dosanya terampuni, terhapus? Bisa. Pertama tentu oleh tobat. Yang kedua mungkin oleh faktor penghapus dosa yang lain. Dia banyak melakukan ibadah. Dia banyak melakukan kebaikan kepada orang. Dia banyak didoakan ampunan oleh orang lain. Dia terkena musibah yang berat tapi dia sabar. Musibah itu kan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi ke surga ke nerakanya itu bukan hanya 1-2 amalan bid'ahnya saja, enggak. Tapi dikalkulasi dengan seluruh amalan-amalan lain. Dikalkulasi dengan musibah yang dialami menggugurkan dosa. Dikalkulasi juga dengan doa orang lain yang memintakan ampunan dia. Dikalkulasi dengan umpamanya sodakoh jariah, dia bangun ma'had, bangun masjid dipakai oleh para ahlu sunnah. Itu kan melahirkan banyak pahala tuh. Bisa menggugurkan dosa? Iya, menggugurkan dosa. Sodakoh, infak itu menggugurkan dosa. Jadi ada nggak pelaku kebidahan yang tidak ke neraka langsung masuk ke surga? Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang dianggap sangat keras kepada kebidahan menyatakan juga demikian. Jadi tidak berarti memvonis pelaku kebidahan ahli neraka, enggak. Tapi terancam iya. Sama dengan ghibah. Itu terancam azab di alam kubur, di neraka, terancam. Tapi apakah pelaku ghibah pasti nanti ahli neraka? Belum tentu. Nanti surga neraka itu dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Demikian wallahu a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua naon tadi Pak? Sudah dua-duanya ya? Kalau di satu rumah ada orang yang tidak sholat, dicabut barokah dari rumah. Apa betul? Wallahu a'lam. Saya belum pernah mendengar hadis itu. Tapi perkataan Ustadz dalam rangka mubalaghah ya, menekankan sangat super pentingnya sholat bagi seluruh anggota keluarga, sampai ngomong begitu mungkin aja. Kalau ada satu orang di rumah nggak sholat, tercabut tuh barokah dari rumah itu. Walaupun yang lainnya ada 10 orang, 9 orang itu ahli ibadah, 1 orang tidak ibadah. Apakah tercabut semua? Nggak ada keterangan dari hadis tentang hal itu. Mungkin itu perkataan kiai atau ustadz untuk menekankan super pentingnya sholat bagi seluruh anggota keluarga biar barokah rumah tangga tersebut ya. Tapi keterangan nas dari ayat, dari hadis tidak ada. Wallahu a'lam. Kembali ke Muzain, silakan. Ada pertanyaan dari Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Karena ketidaktahuan saya waktu umroh di Masjid Nabawi, kami disuruh oleh pemandu ziarah di depan makam istri Rasul Aisyah disuruh pada sholat sunnah duha dan berdoa di depan makam. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Saya juga tidak tahu mana arah kiblat yang saya kerjakan, berdoa dan sholat menghadap makam Aisyah. Bagaimana yang benar kalau ziarah di makam Rasulullah? Syukran Ustaz. Nggak mungkin ada orang yang bisa sholat di depan makam Aisyah. Aisyah itu kan di Baqi.
Nggak mungkin ada yang sholat di Baqi, ada langsung oleh askar diserbu. Kan ada petugas askar, ya. Kalau umpamanya makam Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, iya, di areal yang sama, pagigir-gigir, berdampingan. Kalau makam Utsman, termasuk makam Aisyah, di Baqi. Keluar dari areal Masjid Nabawi, seberang sana ada di benteng gitu, masuk pemakaman Baqi. Nah di sana ada, dan nggak tahu kuburan Aisyah yang mana, nggak tahu kuburan Utsman yang mana. Coba tanya ke askar, saya bukan sekali dua kali nanya, mana kuburan Aisyah, mana kuburan Utsman. Apakah ini? Wallahu a'lam. Karena sudah ribuan, 1000 tahun lebih. Banyak orang yang menyangka ini nih Utsman. Tapi wallahu, itu tuh Aisyah. Tapi kepastiannya nggak tahu. Ada askar di sana. Kalau ada orang yang sholat menghadap kuburan, nggak mungkin askar diam. Jadi nggak mungkin lah kalau ada orang yang sholat di makam Aisyah di Baqi, berarti ya menghadap kuburan, nggak mungkin, nggak kebayang, ya. Jangankan itu atau di makam Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, ya, askar, mutawwa itu banyak. Jangankan sholat di sana. Ada orang diem berdoa menghadap kuburan, langsung oleh asas MC gitu. Artinya jalan terus. Nggak bisa kita berdiri di sana. Macet tuh. Jangankan berdiri, jalan pelan aja disurung-surung. Ya, karena apa? Orang ngantri ribuan yang mau lewat sana. Kita hanya masuk lewat, assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, juga kepada Umar. Terus langsung keluar. Nggak mungkin bisa sholat di sana. Mustahil. Jangankan sholat, jangankan berdiri diam, jalan pelan saja sudah didorong-dorong. Jadi apalagi di kuburan Aisyah di Baqi, keluar. Ada askar banyak, ada kaum muslimin banyak di sana yang ziarah. Kalau ada orang yang sholat di kuburan nggak mungkin dibiarkan. Jadi nggak kebayang tuh ya, nggak kebayang ada orang yang sholat di kuburan Aisyah menghadap ke kuburan Aisyah. Pak Riyad kebayang tuh bisa sholat di Baqi? Nggak mungkin ya. Tidak mungkin lah, mustahil gitu ya. Anggap saja iya gitu, walaupun mustahil kayaknya. Oh mungkin tengah malam, tuh banyak askar di sana. Tidak mungkin dibiarkan ya. Sok lebay sekali orang haji atau umroh lebay cerita nanti. Saya menyium Hajar Aswad, ayah 5 menit 3 lentoran. Tidak mungkin. Gak pernah Hajar Aswad sepi, karek celengok oke udah dibedol ku baturnya. Udah saya mah tengah malam di komo tengah malam tambah rame gitunya. Sok realistis ayo dongeng tehnya. Lebay gitu. Sama rukna banyak orang tidak tahu kondisi di sana. Andai benar sudah sholat menghadap kuburan Aisyah. Dan itu terjadi. Bisa tobat? Bisa tobat. Pertama, menyesal itu sudah dilakukan. Kedua, bertekad kalau saya dipanggil lagi oleh Allah ke sana nggak akan melakukan lagi. Saya nanti akan gabung umrohnya ke travel yang nyunnah dengan pembimbing yang sunnah. Agar terbimbing di sana. Ini perlunya pembimbing yang berpegang teguh kepada Quran sunnah ketika haji dan umroh. Biar sampai di sana itu bukan berbuat bid'ah gitu. Tapi betul-betul menerapkan sunnah. Jadi bisa ditobati? Bisa ya. Mudah-mudahan Allah kembali
memudahkan orang yang tadi untuk kembali ke Mekah, Madinah, haji atau umrah dengan pembimbing yang sunnah ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah nanti kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.